Chelsea terpaksa harus berpuas diri hanya mendapat 1 angka di kandang Brentford. The Blues sebenarnya nyaris melakukan comeback jika saja mereka tak hilang fokus dan kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik oleh Enzo Maresca maupun anak asuhnya agar kecolongan ini tak terjadi lagi di kemudian hari? Zona Chelsea Indonesia telah merangkum 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford. Apa sajakah 5 hal itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di urutan pertama, dari 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford adalah pemain-pemain baru Chelsea masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan Premier League. Jorel Hato, Jamie Gittens, dan bahkan Wesley Fofana yang baru saja kembali bergabung bersama skuad Chelsea setelah absen lama karena cedera, mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tempo cepat Premier League. Tidak dapat dipungkiri, skill dan kehebatan yang dimiliki oleh Jamie Gittens dan Jorel Hato, namun Liga Inggris adalah liga yang baru untuk dihadapinya, dan laga melawan Brentford kemarin bisa menjadi pelajaran berharga untuk dipetik bahwa Liga Inggris pemain-pemain harus cepat ambil keputusan dan perhitungan dalam melakukan tackle maupun gocekan one-on-one harus benar-benar tepat. Karena jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang tepat, Liga Inggris yang terkenal akan kick and rush-nya, setiap tim bisa terkena counter attack yang akan membuahkan gol untuk tim lawan. Pemain baru masih butuh waktu untuk beradaptasi, menempati urutan pertama dari 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford. Kita lanjut ke urutan nomor 2, yaitu problem kecil di lini pertahanan. Di laga melawan Brentford, Chelsea kembali ditunjukkan bahwa masih ada sedikit masalah pada lini pertahanan mereka. Kami tidak menyalahkan 1 atau 2 pemain, karena jujur saja di pertandingan melawan Brentford, lini pertahanan Chelsea sebenarnya bermain dengan cukup baik. Hanya saja, sistem dari permainan Enzo Maresca yang menuntut untuk mengurung pertahanan lawan tentu agak riskan jika Chelsea terkena counter attack. Di pertandingan sebelum melawan Brentford, yaitu melawan Fulham, The Blues juga menghadapi masalah yang sama. Hanya saja ketika melawan Fulham, gol counter attack dari Josh King harus dianulir karena ada pelanggaran. Namun ketika di pertandingan melawan Brentford, problem mengantisipasi counter attack masih tetap terulang. Kali ini, Brentford berhasil mencetak gol secara sah melalui gol dari Kevin Schade. Kevin Schade berhasil mencetak gol hanya melalui satu skema counter attack yang diinisiasi oleh Jordan Henderson. Dengan mengandalkan kecepatan, Kevin Schade berhasil lepas dari kawalan lini pertahanan Chelsea, lalu tinggal berhadapan one-on-one dengan Robert Sanchez. Aspek ini harus diperhatikan lagi oleh Enzo Maresca karena bukan sebuah kebetulan jika sudah ada 2 tim yang mampu menjebol Chelsea melalui skema ini. Aspek bertahan dari skema set piece juga patut diperhatikan oleh Bernardo Cueva yang merupakan pelatih set piece Chelsea. Jika dari sisi mencetak gol melalui free kick maupun corner kick, Chelsea sudah mulai ada peningkatan dari musim lalu. Namun dari sisi defensif, The Blues masih terlalu mudah untuk dibobol melalui skema-skema long throw in maupun skema set piece. Problem di lini pertahanan menempati urutan kedua dari 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford. Kita lanjut ke urutan ketiga, yaitu Pedro Neto yang sangat underrated. Pedro Neto merupakan pemain yang sangat penting dari skema permainan Enzo Maresca. Bisa dibilang, Neto mampu bekerja sebagai pemain yang bisa melakukan kerja bersih maupun kerja kotor untuk skuad The Blues. Rajin dalam bertahan, Neto juga sangat lihai ketika menyerang. Entah berapa banyak crossing yang dikirimkan olehnya ke dalam kotak penalti Brentford, namun tak mampu diselesaikan dengan baik oleh rekan-rekannya.
Nampak jelas Enzo Maresca merindukan sosok Liam Delap untuk menjadi algojo di dalam kotak penalti. Memang benar, Maresca masih memiliki Joao Pedro, namun ia bukanlah seorang real striker dan Joao Pedro membutuhkan partner di lini depan untuk bisa membuatnya lebih berfungsi. Di lain kesempatan, Mark Guiu yang tak masuk ke dalam skuad Chelsea ketika menghadapi Brentford bisa menjadi solusi untuk Enzo Maresca agar memainkan Mark Guiu saja sebagai seorang striker sebagai pengganti Liam Delap. Jangan lagi memainkan Tyreek George sebagai pemain nomor 9. Kita lanjut ke urutan keempat dari 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford, yaitu finishing Cole Palmer yang menurun. Cole Palmer tidak dapat dipungkiri merupakan pemain terbaik dalam skuad Chelsea saat ini dan bahkan bisa dibilang juga ia merupakan ikon Chelsea di masa kini. Namun jika melihat di atas lapangan, Cole Palmer harus lebih klinis lagi ketika menyelesaikan peluang-peluang yang dimilikinya. Dari sisi finishing, kualitas Cole Palmer cukup menurun jika dibandingkan seperti yang ia lakukan pada 2 musim yang lalu, yaitu musim debutnya bersama Chelsea. Memang benar, ia berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada pertandingan melawan Brentford kemarin. Namun Cole Palmer juga memiliki peluang emas yang jika dieksekusi dengan lebih baik, maka peluang tersebut akan berbuah menjadi gol. 1 gol dari Cole Palmer ke gawang Kelleher merupakan gol pertamanya melalui skema open play setelah hampir 8 bulan ia absen mencetak gol dari skema tersebut. Alarm hati-hati atau lampu kuning mendekati bahaya rasanya menjadi analogi yang tepat untuk menggambarkan situasi finishing Cole Palmer akhir-akhir ini. Pasukan The Blues sangat bergantung dengan sang pemain bernomor punggung 10 itu karena Chelsea sangat membutuhkan aksi-aksi magic dari Cole Palmer, entah itu melalui assist maupun gol-gol yang ia ciptakan. Finishing Cole Palmer yang menurun menempati urutan keempat dari 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, The Blues bermain tak terlalu buruk pada pertandingan melawan Brentford. Namun, jika terus-menerus menampilkan permainan yang seperti ini, maka mimpi untuk menjadi juara baiknya dikubur dalam-dalam dan Chelsea wajib berbenah untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Facundo Buonanotte, Jorel Hato, dan Jamie Gittens, mereka semua adalah pemain baru, kecuali untuk Buonanotte. Pemain-pemain baru Chelsea masih butuh diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan Liga Inggris. Lini pertahanan, terutama ketika menghadapi situasi set piece, patut diperhatikan dan diperbaiki karena bukan hanya Brentford saja yang memiliki kapasitas untuk mencetak gol melalui skema tersebut, melainkan hampir seluruh tim di era sepak bola saat ini sangat mengandalkan skema-skema set piece jika mereka mengalami kebuntuan melalui skema open play. Masalah di bagian finishing juga harus dibenahi dan Alejandro Garnacho sepertinya sudah layak untuk mengisi posisi sayap kiri jika dibandingkan dengan Jamie Gittens. Aksi cameo-nya kemarin ketika berhasil melewati lawan dan memberikan umpan-umpan cutback pasti sangat dibutuhkan Enzo Maresca di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di pertandingan melawan Brentford kemarin juga memberikan pelajaran bahwa di Liga Inggris dan sepertinya di kompetisi-kompetisi lain, seluruh pemain The Blues harus tetap menjaga fokus hingga peluit akhir dibunyikan wasit. Brentford mampu menyamakan skor melalui skema yang bisa dibilang skema yang sepele, yaitu lemparan ke dalam, dan mereka melakukan di menit-menit akhir pertandingan. Hal ini menandakan bahwa pemain Chelsea masih sulit untuk menjaga fokus hingga peluit akhir dibunyikan, dan semoga kejadian ini tak akan terulang lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Berikut adalah 5 hal yang bisa dipelajari dari hasil imbang melawan Brentford. Bagaimana menurut kalian Blues? Dari kelima aspek yang telah kami sebutkan, manakah aspek yang paling harus dibenahi oleh tim kepelatihan Enzo Maresca? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia.
Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.